Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugroho. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di dunia perpajakan, yaitu tentang implementasi terbaru pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi atau SPT Masa PPH Unifikasi. Yuk merapat! Masih ingat dengan apa itu SPT? Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan apa itu SPT. Surat yang dulu mengharuskan kita untuk mengantre di kantor pajak sejak pagi buta, lalu berdesak-desakan dengan banyak orang, yang kemudian kini kita sampaikan dari rumah melalui e-filing. Namun, apa sebenarnya SPT itu? Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sederhananya, SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Undang-Undang KUP juga mengklasifikasikan SPT menjadi dua jenis, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Dari namanya sudah terlihat, perbedaan kedua klasifikasi SPT itu terletak pada waktu pelaporan. SPT tahunan dilaporkan secara tahunan, sedangkan SPT masa dilaporkan pada masa alias bulan tertentu. Pemenuhan kewajiban pajak tidak terlepas dari kewajiban pelaporan SPT masa, terutama bagi para pemotong atau pemungut pajak. Pemotong atau pemungut pajak diharuskan untuk melaporkan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungutnya setiap bulan dengan menyampaikan SPT masa PPH. Ada berbagai jenis SPT masa PPH yang dibedakan berdasarkan jenis pajak penghasilan yang dipotong atau dipungutnya. Mulai dari SPT masa PPH pasal 21-26 yang berhubungan dengan gaji dan upah pegawai, SPT masa PPH pasal 22 terkait dengan impor, penyerahan bendahara dan pengusaha tertentu, serta barang yang tergolong sangat mewah, SPT masa PPH pasal 23-26 yang banyak berhubungan dengan penghasilan dari modal, SPT masa PPH pasal 25 atas angsuran pajak tahun berjalan, SPT masa PPH pasal 4 ayat 2 yang erat kaitannya dengan pajak final dan yang bersifat final, dan SPT masa PPH pasal 15 yang terkait dengan norma perhitungan khusus. Keenam SPT masa tersebut dapat dilaporkan oleh wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang menjadi objek dari jenis-jenis pajak tersebut. Pemotongan pajak dan pemungutan pajak atau withholding tax merupakan cara efektif bagi pemerintah untuk menangkap pajak dari transaksi yang sulit untuk dikenakan pajak, serta meningkatkan kualitas data dari transaksi pemotongan pajak pada umumnya. Syaratnya, skema potong dan atau pungut yang bebannya dilimpahkan pada pihak ketiga harus jelas, baik dalam sisi teknis administrasi maupun aturan dan ketentuan yang berlaku, transparan, sehingga dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, dan mudah, yakni dengan sistem yang tidak memerlukan biaya administrasi yang besar dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan SPT masa PPH, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menyederhanakan sistem administrasi pelaporan pajak dengan menyatukan berbagai jenis SPT masa PPH dalam satu SPT masa terunifikasi. SPT masa unifikasi dirancang dan diatur oleh Direktur Jenderal Pajak
dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20 Tahun 2020 dan dibuat sebagai salah satu program strategis reformasi perpajakan Indonesia. SPT masa PPh unifikasi dapat digunakan untuk melaporkan berbagai jenis pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atau PPh Potput. Jenis pajak yang diakomodir adalah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat 2, dan PPh Pasal 15. PPh Pasal 21 tidak termasuk karena memiliki sistem administrasi yang berbeda dengan PPh Potput yang lain. Sementara PPh Pasal 25 sudah tidak wajib dilaporkan lagi sepanjang surat setoran pajak atau SSP telah diterbitkan validasi nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. SPT masa PPh unifikasi hanya dapat disampaikan oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk melalui keputusan Dirjen Pajak. Pemotong atau pemungut yang sudah ditunjuk menyampaikan SPT masa PPh unifikasi dalam bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot unifikasi. Namun, pemotong atau pemungut pajak wajib melaporkan pajak hanya secara elektronik melalui e-Bupot unifikasi apabila membuat lebih dari 20 bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dalam satu masa pajak, jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta rupiah dalam satu bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi, membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi atas objek PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik atau terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, atau KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Di sisi lain, SPT masa ini tidak wajib disampaikan apabila tidak terdapat objek pemotongan dan atau pemungutan yang harus diterbitkan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan tidak memiliki PPh yang disetorkan sendiri. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 20 Tahun 2020, SPT masa PPh unifikasi sekurang-kurangnya memuat jenis PPh, status SPT normal atau pembetulan, nama dan NPWP pemotong dan atau pemungut PPh, masa pajak dan tahun pajak, jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah nilai PPh yang dipotong atau dipungut dan PPh yang disetor, jumlah seluruh PPh yang kurang disetor, jumlah pembayaran penyetoran PPh, nama dan status tanda tangan pemotong dan atau pemungut PPh atau kuasa, dan tanggal SPT masa PPh unifikasi disampaikan. Selain membuat SPT-nya, pemotong dan atau pemungut PPh yang menyampaikan SPT masa PPh unifikasi juga diharuskan membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi sebagai bukti atas pemotongan atau pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong atau dipungut. Bukti pemotongan atau pemungutan ini dapat berupa dokumen dalam format standar tertentu atau berbentuk dokumen lain yang dipersamakan dengannya. Setiap bukti pemotongan atau pemungutan yang berformat standar hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang ditunjuk atas satu kode objek pajak dan hanya dalam satu masa pajak. Setiap bukti potputnya memuat jenis bukti pemotongan atau pemungutan PPh, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, identitas pihak yang dipotong atau dipungut berupa NPWP, NIK, atau TIN,
nama dan alamat, masa pajak, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif dan PPh yang dipotong atau dipungut, dokumen referensi, kode verifikasi, data dan informasi lain yang terkait dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi, seperti SKB atau surat keterangan bebas, surat keterangan dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP 23 tahun 2018, surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri atau SKD WPLN, dan dokumen yang dijadikan dasar pemotongan atau pemungutan lainnya, dan identitas pemotong dan atau pemungut PPh. Pemenuhan kewajiban SPT masa PPh unifikasi sama seperti SPT masa PPh pada umumnya, yakni dilakukan dengan terlebih dahulu menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut kepada negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Baru kemudian diikuti dengan pelaporan SPT masa yang disampaikan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Dewasa ini, pelaksanaan SPT masa PPh unifikasi sudah mulai dijalankan. Berbagai peraturan perpajakan yang berhubungan dengan SPT masa PPh unifikasi telah terbit, mulai dari aturan mengenai administrasi pajak bagi instansi pemerintah dalam PMK nomor 231 tahun 2019 hingga peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan uji coba atau piloting simplifikasi dalam administrasi pajak bersama dengan beberapa persero, yang tentunya untuk mengevaluasi sistem administrasi pelaporan SPT masa PPh unifikasi. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan SPT masa PPh unifikasi. Dilansir dari DTTC News, pengembangan e-Bupot unifikasi menjumpai beberapa persoalan alokasi sumber daya manusia yang terbatas. Terlebih saat ini, sistem DJP online masih terus diperbarui untuk pengajuan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak virus corona. Selain itu, penyesuaian dari sistem juga berlaku dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Salah satunya terkait dengan pemangkasan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Kebutuhan yang sangat mendesak tersebut menjadi prioritas otoritas pajak, termasuk dalam pengembangan dan dukungan dari sisi teknologi informasi. Unifikasi pelaporan SPT massa diharapkan dapat memangkas biaya perusahaan dalam menyampaikan laporan SPT setiap bulan. Perbaikan sisi administrasi ini merupakan langkah yang signifikan dalam memberikan efisiensi biaya bagi pelaku usaha. Unifikasi SPT masa PPh ini disebut tidak hanya menguntungkan otoritas dengan menekan biaya untuk mengumpulkan penerimaan, tetapi juga akan memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Proses unifikasi ini diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kepatuhan sukarela. Demikian paparan mengenai implementasi terbaru pelaporan pajak dengan SPT masa PPh unifikasi. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.